Kita sudah melihat penjelasan soal doa Salam Maria dengan kata pertama salam, kata kedua Maria, dan sekarang kita akan melihat kata penuh rahmat. Salam Maria, penuh rahmat. Penuh rahmat ini adalah sapaan yang diberikan oleh malaikat kepada Maria. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 dikatakan demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bunda Maria disapa oleh malaikat Gabriel dengan sebutan, "Engkau yang dikaruniai, engkau yang penuh rahmat." Dan kita mengulangi kata ini dalam doa Salam Maria. Dengan pernyataan itu, mau dikatakan bahwa Allah memberi rahmat yang penuh kepada Maria untuk bekerja sama dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus putranya. Tapi mengapa orang Katolik tidak langsung ke sumber rahmat yang utama yakni Allah saja? Mengapa orang Katolik masih harus memohon rahmat Allah itu lewat Maria lagi? Jawaban kita orang Katolik memang harus dari kitab suci. Dan kitab suci mengatakan itu. Dalam ayat tadi kita dengar, ketika malaikat Tuhan masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sapaan malaikat kepada Maria sebagai engkau yang dikaruniai, sebagai engkau yang penuh rahmat, adalah pengakuan atas kondisi diri Maria yang dipenuhi oleh Allah sendiri. Sumber rahmat itu sendiri sekarang berada di dalam diri Maria. Maria adalah pribadi yang menerima sebulat hati dengan seluruh jiwa dan raganya bahwa Allah ada dan mendiami dirinya. Oleh sumber rahmat itu, Allah sendiri, sehingga rahmat itu sungguh berada di dalam diri manusia, dekat dan sangat bisa dijangkau oleh manusia di dalam dan lewat diri Maria. Malaikat menyapa Maria sebagai yang penuh rahmat. Artinya, sejak momen kabar gembira itu, dalam diri Maria tidak terdapat tempat lagi untuk berdosa. Karena Allah sendiri sudah menentukan agar ia menjadi tempat tinggal rahmat itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Sehingga ia dibebaskan oleh Allah sendiri dari segala dosa asalnya. Kata ini, kata penuh rahmat, sebenarnya punya arti yang sangat luas. Yakni Allah mau mengatakan kepada Maria bahwa engkau yang dikaruniai, engkau yang sekarang penuh dengan rahmat, mulai sekarang dan nanti sampai selama-lamanya engkau senantiasa penuh rahmat. Artinya rahmat yakni Yesus Kristus itu sendiri tidak akan pernah kurang di dalam diri Maria. Sehingga kelimpahan rahmat inilah yang membuat Maria bisa berbagi rahmat itu dengan orang lain. Dalam diri Maria terdapat kepenuhan cinta, rahmat dan segala berkat Allah dan dikuatkan oleh Allah sendiri agar Maria bisa mencintai Allah dan mencintai sesama secara sempurna. Artinya, rahmat yang penuh yang ada di dalam diri Maria itu membuat Maria bisa mencintai Allah dan mencintai manusia dengan cara Allah sendiri mencintai manusia. Cinta tanpa batas, cinta tanpa perhitungan untuk dirinya sendiri. Maria penuh rahmat karena ia ikhlas dan rela menjadikan dirinya tempat tinggal Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ia siap dan bertekad dengan segala rahmat yang ia terima itu untuk bekerja sama dengan Allah bagi keselamatan manusia. Ia menyerahkan seluruh diri dan hidupnya untuk tujuan yang satu ini, yakni agar semua orang merasakan kasih dan kerahiman yang diberikan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus. Maria penuh rahmat, karena apa yang ada di dalam dirinya tidak pernah berlawanan dengan cinta kasih. Artinya, dalam dirinya selalu ada tempat untuk mencintai, merangkul siapa saja, apa saja, yang tidak berlawanan dan tidak bermusuhan dengan Allah. Penuh rahmat, karena diri dan hatinya bebas untuk menerima cinta Allah dan bebas untuk berbagi cinta Allah itu dengan siapa saja. Ini dasar teologi yang membuat kita mencintai Maria dan menimba kepenuhan rahmat yang ia miliki, yang ia terima dari Allah sendiri. Dalam diri Maria yang penuh rahmat, Allah Tritunggal, rahmat Allah Tritunggal yang ada dalam diri Maria ini membuat kita bisa menemukan dan mengalami Allah yang rahim,
Allah yang datang dan menjumpai manusia dalam situasi apa saja. Dalam dan lewat Maria yang penuh rahmat ini, kita bisa diberi pengharapan bahwa setiap manusia bisa menjadi tempat tinggal Allah Tritunggal Maha Kudus. Setiap ciptaan bisa menjadi penuh dengan rahmat Allah, bisa penuh dengan berkat, dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Maria yang penuh dengan rahmat Allah menjadi tanda dan janji bahwa setiap orang bisa menjadi saluran cinta Allah bagi dunia. Maria penuh rahmat, rahmat yang setiap orang rindukan, bahwa bisa dipenuhi oleh rahmat Allah dan bahwa hanya dengan rahmat dan kekuatan Allah yang hidup ini manusia bisa mencapai jalan kebahagiaan, jalan untuk berbagi rahmat dengan sesama. Penuh rahmat adalah tanda bahwa kerahiman Allah kepada manusia tidak terbatas dan hanya bagi orang tertentu saja. Tidak. Allah mau dan rindu agar setiap kita seperti Maria selalu bisa dan mampu membiarkan diri untuk dipenuhi oleh rahmat Allah saja dan mampu untuk berbagi kerahiman Allah itu dengan sesama. Gereja Katolik juga tidak ragu untuk menyebut Maria pengantara segala rahmat. Karena apa? Karena kesatuannya dengan Kristus. Jadi kepengantaraan Maria karena persatuannya, baik secara fisik maupun secara spiritual dengan Yesus Kristus sendiri. Berarti Maria sebelumnya tidak berrahmat, tapi mulai saat pewartaan kabar gembira, Maria dipenuhi oleh rahmat yang kekal, artinya dipenuhi oleh kuasa Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, atas dasar kitab suci ini, Gereja Katolik tidak ragu untuk menyebut Maria sebagai gelas rohani dan ibu segala rahmat. Maria menjadi sumber segala rahmat dan berkat bagi siapa saja yang datang kepada Yesus putranya. Dalam dan lewat Maria, umat Katolik tidak saja bisa belajar bagaimana mendapatkan rahmat Allah yang berlimpah-limpah, tapi juga bisa menimba dari Maria rahmat yang berlimpah-limpah itu. Karena dalam dirinya sudah dipenuhi oleh rahmat Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi Maria dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Antara ibu dan anak tidak bisa dipisahkan. Kita datang kepada Maria, dan ia akan memuaskan segala kehausan iman kita, sebagaimana ia sendiri sudah menerima dari Yesus. Dan kita datang kepada Maria, ia akan membebaskan kita dengan berkat Allah yang ia terima, yang sekarang pada momen pewartaan itu ia terima dari Yesus Kristus sendiri. Maka sebagai orang Katolik kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk datang dan berdoa bersama Bunda Maria. Karena tidak ada seorang ibu pun yang akan menolak permintaan anaknya. Tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang tidak pernah mendengar keluh kesah anak-anaknya. Ia akan selalu mengalihkan seluruh hati dan pikiran kepada anak-anak yang mencintainya dan yang ia cintai. Memang tidak akan rugi kalau kita mendekati Maria dengan hati dan jiwa seorang anak untuk menjumpai rahmat yang sudah terpenuhi di dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka setiap kali kita berdoa, Salam Maria penuh rahmat, berarti kita sedang membuka diri untuk menerima rahmat Allah itu. Sebagaimana Maria. Sekaligus ketika kita berdoa Salam Maria penuh rahmat, sekaligus kita diminta oleh Allah untuk berbagi rahmat dan kerahiman Allah itu sebagaimana dengan Maria, sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Maria. Sehingga kita selain menjadi Maria-Maria yang hidup pada zaman ini, dan juga kita menjadi Maria-Maria yang berani berbagi kerahiman Allah dengan orang lain. Sehingga mari kita berdoa, jangan ragu dan jangan takut. Salam Maria penuh rahmat.